Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita para pendoa, hamba-hamba Tuhan yang hari ini dapat bergabung di sini. Berdoa kepada Tuhan, turunlah berkat Tuhan atas kita semua. Turunlah anugerah dari Tuhan atas kita semua. Memenuhi, menaungi kita dan memberikan rahmat dan anugerahnya bagi kita semua. Sehingga kita semua diberkati Tuhan dan dilimpahi Tuhan dengan kasih karunia yang tak terbatas itu. Bahwa sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan, ya. Dan memang Alkitab berkata kita dipilih oleh Tuhan dan dijadikan menjadi sahabatnya Yesus. Supaya kita melayani dengan serius dan menghasilkan buah-buah yang baik. Ini yang menjadi pokok bahasan kita dari ayat firman Tuhan yang sebentar kita akan bahas. Di dalam Yohanes pada pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita langsung mendapat beberapa poin di sini saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Lalu setelah dia ada di dalam dunia ini, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang menjadi visi dan misi dia untuk keselamatan umat manusia. Itulah sebabnya dia memilih kita. Meski dia sudah pergi ke sorga, dia memilih kita dengan caranya sendiri oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika dia memilih kita, kita yang menanggapi. Kita mengambil satu sikap untuk mengamenkan pilihan itu. Lalu ketika Tuhan berkata, akulah yang memilih kamu. Tetapi untuk apa? Ayat ini menetapkan supaya kamu ditetapkan untuk pergi dan pergi menghasilkan buah. Buah apa yang mau kita hasilkan Bapak Ibu Saudara? Buah-buah dari pelayanan kita, buah-buah dari kehidupan kekristenan kita. Dan apalagi kalau kita menyebutkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, dia ingin supaya kita berbuah sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita boleh belajar bagaimana kita menjadi seorang hamba-hamba Tuhan yang baik. Lalu dengan demikian, Tuhan inginkan buah-buah yang kita hasilkan itu adalah buah-buah yang menetap, yang terus-menerus kita hasilkan di dalam Tuhan. Supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, saudara-saudaraku sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pesan yang dia inginkan dan hendaki dari kita, bahwa dia ingin supaya dengan kita menghasilkan buah yang tetap. Kita pergi, kita melayani, kita berbuat sesuatu. Semua ini sebenarnya bisa dikerjakan orang jikalau hatinya dibaharui. Orang sering berkata bertobat. Kata bertobat di situ tidak ada artinya dia disebut bertobat kalau hatinya tidak dibaharui. Kalau hatinya dibaharui, selalu kita temukan, maka pikirannya juga pasti dibaharui. Kalau pikirannya sudah dibaharui, maka seluruh sikapnya juga akan berubah. Dan inilah yang bisa menghasilkan buah-buah yang tetap. Kita sering mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dengan 4 tipe atau 4 jenis hati manusia. Dan itulah yang sedang terjadi ketika kita melihat hidup kita, hidup saudara-saudara kita atau yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Dan kalau mereka menjadi anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, selalu ditemukan 4 tipe atau jenis dari hati itu. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan jenis hati tepi jalan. Dan ketika ditaburkan kepadanya firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak bisa menghasilkan buah. Segera sukacita dia hilang karena burung-burung di udara mengambil dan mencuri firman itu dari dirinya. Dan sama sekali tidak ada yang tinggal. Dan orang ini benar-benar tidak berarti di hadapan Tuhan. Tipe yang kedua, saudara-saudara, kita temukan di Alkitab itu diberitahu kepada kita bahwa tipe yang kedua itu adalah jenis daripada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi hatinya berbatu-batu. Ada tanah sedikit
dan tanah sedikit, tapi tidak bisa membuat tanaman itu tumbuh dengan baik. Firman Tuhan itu tumbuh dengan baik di dalam dirinya. Memang dia tumbuh sedikit saja, tapi tiba-tiba setelah datang masalah, ketika datang persoalan hidup, itulah yang Tuhan gambarkan dengan kata matahari menyinari tanaman itu, maka tanaman itu tidak kuat. Lalu dia layu seketika, tidak akan tumbuh lagi dan mati, kering. Dan apa yang terjadi? Hati orang yang seperti ini juga tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berarti sama sekali. Tipe yang ketiga, kita mendapati Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jenis hati yang ketiga adalah seperti orang yang menerima firman Tuhan lalu tumbuh. Tetapi semak duri menguasai, melingkupi tanaman itu. Lalu apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Tanaman itu terus dijepit. Nah, inilah orang yang hidup di dalam pergumulan, kekhawatiran. Sehingga persoalan demi persoalan terus yang menghantui kehidupannya. Dan akibatnya apa, saudara-saudara? Orang ini juga tidak bisa menghasilkan buah dengan baik. Lalu, dia pada akhirnya bertumbuh, dia hanya memberi semangat saja, tetapi buah-buahnya tidak ada. Nah, tipe orang seperti ini juga, kalau saya melihat di Alkitab bahwa pohon yang seperti ini yang tidak berbuah akan ditebang, lalu dikeringkan, lalu dibakar, dibuang ke dalam api. Itu berarti bahwa orang seperti ini juga tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi jenis hati yang keempat adalah tanah yang baik. Ketika ditaburkan kepadanya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka apa yang terjadi? Firman itu tumbuh karena hatinya baik. Itulah sebabnya pertama tadi saya katakan hati kita harus baik, diubah. Lalu apa yang terjadi? Pikirannya juga dibaharui. Lalu tanaman itu akan dia serap, dia terima di dalam dirinya, lalu dia akan berakar, tumbuh, dan pada waktunya menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkata, buahnya ada yang 100 kali lipat ganda, dan ada yang 60 kali lipat ganda, dan ada juga yang 30 kali lipat ganda. Saya akan membahas poin-poin ini di dalam khotbah-khotbah saya yang akan disampaikan di YouTube. Baik jenis yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Mana yang kita mau pilih, saudara-saudara? Tentu kita ingin memilih yang keempat. Tetapi tidak mudah. Menjadi seorang yang percaya, tidak mudah kita untuk menjadi seperti jenis hati yang tanah yang baik itu, saudara. Nah, namun demikian inilah yang harus kita perjuangkan. Karena itu firman Tuhan ini memberitahu kepada kita, kalau kita menjadi orang Kristen dipilih oleh Tuhan, apalagi kita menjadi hamba Tuhan. Sekali lagi, hamba Tuhan, bukan menjadi tuan, tapi menjadi hamba. Menjadi hamba itu berarti kita harus bekerja, kita harus menghasilkan buah. Dan buah kita itu tidak sekali-sekali, tetapi tetap. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus dari kita. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa yang kita doakan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus berkata akan diberikannya kepadamu, akan dikabulkannya doa kita, akan dikabulkannya permintaan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, jauh lebih penting daripada semua itu adalah kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita ini. Kita harus menghasilkan buah. Jadi saya berdoa lewat semua pelayanan kita pada hari-hari terakhir ini, marilah kita menghasilkan buah-buah yang baik. Meski perjuangan kita masih terus ya dengan susah payah, dengan jerih payah yang hebat ya, mari berjuang dan terus berharap kepada Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang memberikan solusi, jawaban atas kehidupan kita. Yang sakit, berdoa terus supaya Tuhan sembuhkan. Yang susah, berdoa terus supaya Tuhan tolong. Yang miskin, kita berdoa terus dan berjuang. Bekerja dan berjuang. Supaya pekerjaan kita diberkati Tuhan, menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi di dalam semua itu, mari kita belajar tetap rendah hati ya Bapak Ibu Saudara. Rendah hati. Saya ingin ulangi, rendah hati. Jangan ada yang sombong. Orang kalau sudah pejabat gereja jadi sombong, itu nggak ada artinya sama sekali, nggak berguna sama sekali. Kita itu semakin menjadi pejabat gereja, semakin tinggi jabatan kita yang diberi kepada kita, maka marilah kita semakin rendah hati.
di hadapan Tuhan. Dengan demikian, maka kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada nas ini Tuhan ingin memberitahu kepada kita. Sebenarnya dia katakan begini di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam roh, yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat ini mengingatkan kita untuk jiwa-jiwa, bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi bagaimana lebih banyak lagi orang yang harus diselamatkan oleh Tuhan. Lewat kita, lewat penginjilan kita, lewat pelayanan kita. Makin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita harus bekerja. Sebagai seorang anak Tuhan, kita harus berjuang, saudara-saudara, untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Supaya dengan demikian, maka apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan dengan memegang kepada firman Tuhan, Tuhan akan berbuat supaya semua berbuah-buah di hadapan Tuhan. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan, orang diselamatkan, orang dimenangkan, orang masuk sorga, kosongkan neraka dan buat sorga penuh. Saudara-saudara, karena itu Tuhan membuka rahasianya kepada kita. Bagaimana caranya menyelamatkan orang? Bagaimana caranya melayani jiwa-jiwa? Bagaimana caranya berbuah-buah? Tuhan memberi rahasia, membuka rahasia-rahasia itu kepada kita. Itulah sebabnya dia mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya. Dia ceritakan kepada kita apa yang menjadi isi hatinya. Dia beritahu kepada kita segala sesuatu, bahkan tidak diperlakukannya kita lagi menjadi seorang hamba, sama seperti yang disebutkan di dalam Yohanes 15 ayat 15 ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saudara-saudara, ini berarti kita ini semua orang istimewa sebenarnya. Nah, karena kita orang istimewa, maka tetaplah berharap kepada Tuhan. Sepakat? Saudara bisa berkata amin. Jikalau kita tahu bahwa kita adalah orang istimewa, Tuhan jadikan kita menjadi sahabatnya, maka percayailah, yakinilah bahwa Tuhan ingin memakai kita lebih lagi. Nah, karena itu apa yang kita perbuat yang adalah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jikalau kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus, maka jikalau kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ini artinya, kalau kamu adalah sahabat kata Tuhan Yesus, sahabat jikalau kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, ingatkanlah diri kita bahwa bukan kita sendiri yang memilih kita, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Hanya janganlah sama seperti di dalam Yohanes 6 ayat 70. Ada yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dia menjadi iblis. Iblis bekerja di dalam dirinya, maka dia dipakai oleh iblis untuk perbuatan jahat. Yohanes 6 ayat 70 katakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun ada seorang di antara kamu adalah iblis. Saya berdoa kepada kita supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang suatu hari kelak jatuh, yang suatu hari kelak menjauh dari Tuhan, yang suatu hari kelak memisahkan diri dari kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Tetapi biarlah kita semua mengasihi Tuhan. Biarlah kita semua membenci dunia ini, tapi kita semua melayani dan bekerja untuk Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Saudara, Alkitab berkata kepada kita, di dalam Alkitab ini menjelaskan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Saya ingin sampaikan kepada kita tentang apa yang Tuhan katakan dalam Matius pada pasal yang ke-7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Ayat 20 katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena tidak bisa kita
semak duri menghasilkan anggur, anggur menghasilkan semak duri. Demikian sebaliknya. Jadi sekali lagi, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah kamu mengenal pohon itu. Biarlah kita dikenal oleh banyak orang dari buah kita. Sepakat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Biarlah kita semua menghasilkan buah-buah yang baik. Berjuang terus, jangan santai. Berjuang terus, melayani terus. Hasilkan buah-buah yang baik. Selamatkan jiwa-jiwa. Bawa orang kepada Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Kita harus berbuah-buah. Buah-buah kita, perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita terus kerjakan dan lakukan. Saudara, jangan santai. Ini harus kita kerjakan. Saya melihat bagaimana cara kita yang sudah bekerja sekarang ini, ya. Ada yang sudah bekerja luar biasa, tapi ada juga yang masih bekerja santai. Ada yang masih berdiam, ya, tidak berbuat apa-apa, tapi ada yang terus berjuang meski hasilnya tidak seberapa. Tapi hasilkanlah terus perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah, maka kita semua menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, biarlah kita sepakat untuk semua ini dengan mesbah doa ini, kita terus berjuang untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan dengan doa itu kita bekerja. Jangan ada yang diam, bekerja. Tidak cukup berdoa, saudara. Berdoa penting, sangat penting. Karena lewat itu mujizat-mujizat juga akan terjadi lewat pelayanan kita. Tetapi juga harus kita camkan bahwa bekerja, berjuang, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, itu juga sangat jauh lebih penting. Karena itu dua hal ini penting, berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Jangan berdoa saja, tapi bekerjalah juga. Jangan bekerja saja, tapi berdoalah juga. Ini penting bagi kita. Dengan demikian, kuasa Tuhan akan menaungi kita dan Dia buat pekerjaan-pekerjaan itu berarti bagi kita. Nas yang terakhir yang boleh kita baca dari Alkitab ini, saudara-saudara, biarlah kita semua berada di dalam kasih karunia Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya hidup di dalam Tuhan dan bagaimana seharusnya kita harus bekerja dengan baik di dalam Tuhan. Dan Tuhan terus akan memimpin kita dan membawa kita kepada kasih karunia demi kasih karunia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya berdoa dimanapun kita berada, ada yang di Amerika, ada yang di Papua, ada yang di Bandung, ada yang di berbagai tempat, di berbagai kota bersama dengan kita hari ini. Tuhanlah menolong dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan juga biarlah semua yang mendengar firman Tuhan ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan kasih Tuhan bagi mereka berlimpah-limpah. Tuhan memberkati semua orang yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan hingga masuk surga. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.